Salam KMK. Yang saya hormati pembantu Rektor 3 atau yang mewakili Pak. Yang saya hormati prater pendamping, kemudian dari penegak COVID-19, Paroki BMJ, Bang Ale. Kemudian ketua demisioner atau sebenarnya tidak pernah ada mantan ketua ya. Ketua periode 2019-2020. Jadi karena ada satu dan lain hal, beliau ini menjadi 2 tahun ya dari satu periode. Kemudian untuk periode yang terbaru 2021-2022, kemudian wakil ketua, kemudian ketua panitia ya. Dan juga untuk kawan-kawan atau saudara-saudari pengurus lama dan pengurus baru, semoga saling berkolaborasi. Baik, salam kasih damai dan sejahtera, salam. Saya mewakili 2 unsur sebenarnya. Satu mewakili unsur dari pengurus gereja Paroki Bunda Maria Jeruju, ketua umumnya Pastor Paulus Pio. Tapi karena beliau agak kurang enak badan dan juga memang masanya istirahat karena besok harus misa. Kemudian saya selaku ketua bidang 1. Ketua bidang 1 itu mewakili kewartaan ya, dan liturgi. Nah, kemudian ketua bidang 2 itu kebetulan Pak Tadiusius. Nah, Pak Tadiusius itu sekretaris yayasan. Nah, yayasan UPB ya. Nah, beliau sekretaris ketua bidang 2, Pak. Kemudian saya juga mewakili dari Kementerian Agama Kota Pontianak selaku penyuluh agama Katolik yang memang mendampingi seluruh umat yang ada di Kota Pontianak. Dan memang saya satu-satunya PNS di situ yang penyuluh. Kami memang di Kalbar ini terbatas jumlahnya. Tapi ada penyuluh non PNS yang ikut membantu ada sekitar 2 bulan lebih. Baik. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus yang sudah keaktifannya luar biasa. Karena biasanya kalau UPB ini selalu mengundang saya. Ketika saya pindah di sini 1 Desember 2017, lalu Januari 2018 saya mendata kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Kota Pontianak. Dan memang mahasiswa di Kota Pontianak ini di kampus-kampusnya khusus yang Katolik, untuk informasi, memang memiliki kegiatan bina iman rohani untuk tingkat mahasiswa yang namanya keluarga mahasiswa Katolik. Jadi keluarga mahasiswa Katolik ini udah jadi pakem se-Indonesia, Pak. Jadi dari kampus-kampus itu namanya keluarga mahasiswa Katolik. Ada juga yang namanya Badan Kerohanian Mahasiswa Katolik, ya, KMK. Tapi intinya hampir 75% menggunakan kata KMK. Nah, UPB sendiri KMK-nya itu hanya satu. Satu artinya di tingkat universitas. Artinya dia tidak seperti di Untan. Di Untan itu KMK-nya itu di tingkat universitas, lalu ada KMK di tingkat fakultas. Nah, ini agak unik kalau di Untan itu. Jadi di tingkat fakultasnya itu ada KMK-nya, namanya beda-beda namanya. Di Prater mungkin kalau yang udah pernah ke sana, itu agak beda-beda. Misalnya kalau di Fakultas Hukum itu ada MK Pijar, di Teknik itu Kapatipa. Dan memang uniknya di sana itu lahir dulu KMK tingkat fakultasnya, baru KMK universitasnya lahir. Sehingga untuk mensinkronkannya itu cukup lama, prosesnya cukup lama. Jadi untuk saling bekerja sama itu butuh belasan tahun atau puluhan tahun untuk saling dapat sinergi itu. Apalagi dulu ego kampusnya tinggi ya. Nah, sedangkan di UPB yang studi bandingnya di KMK Untan justru bagus dia. Dia KMK-nya satu. KMK-nya satu di tingkat universitas ya. Karena kurang lebih KMK UPB ini sekitar tahun digalakkan ini sekitar tahun 95 ya. 95, kemudian mulai mendapat pengakuan dari tingkat universitas itu ya sekitar ya 2000 lah ya. Sekitar itu. Nah, mulai dia berkembang, kemudian dia dibuat oleh
ya kawan-kawan dulu yang senior itu, sehingga dia hanya satu saja begitu. Nah, di tingkat fakultasnya itu ya memang mungkin tingkat koordinator kali ya, ada koordinator. Nah, saya rasa memang seperti itulah sejarahnya. Kemudian KMK UPB ini memiliki yang namanya banyak aktivitas kegiatan ya. Yang paling konsisten itu adalah Orkabina. Nah, Orkabina yang terakhir itu 2019 saya ke sana tuh ke Menjalin ya, kalau tidak salah ya, Yogi ya. Menjalin, kemudian sebelumnya 2018 itu di Tirtaria ya. Tirtaria lalu Menjalin, dan dia punya acaranya tuh punya ikonik lah. Bisa diingat sepanjang masa. Jadi setelah dia Orkabina, dia pergi ziarah, setelah itu ada penerimaan untuk menjadi anggota resmi KMK di Pasir Panjang biasanya. Nah, tidak tahu yang di Menjalin dulu tuh begitu juga kali ya, pergi ke Gua Maria Toho ya, lanjut ke Pasir Panjang kan. Jadi satu rangkaian. Makanya di tingkat universitas KMK bekerja sama untuk menggalang dananya, mungkin waktu pembayaran semester itu langsung dipungut biaya supaya tidak menjadi persoalan. Karena dulu dihimbau seperti itu. Karena kalau misalnya tidak diwajibkan, biasanya ada yang ngeyel gitu Mas. Sehingga dibuat jalinannya dengan dosen. Ada dosen yang bisa bekerja sama untuk mewajibkan, ada juga yang tidak. Ada dosen pembinanya. Iya, ada dosen pembinanya itu, ya. Nah, jadi setahu saya ada beberapa dosen itu yang tidak mewajibkan, makanya perlu sinergi. Nah, lalu memang saya sampaikan juga kepada Pak Sekretaris Yayasan Pak, bahwa KMK UPB ini membutuhkan tempat yang representatif untuk beribadah. Ya, seperti kawan-kawan Muslim itu ada surau, sebenarnya yang Katolik itu harus ada kapel, karena umat Katolik ini sebenarnya dari mulai ibadat pagi sampai nanti terakhir ibadat kompletarium ya Pak Prater tahu ya, itu ada ibadat-ibadatnya itu, dan memang itu lebih kusuk itu di kapel. Di kapel itu ya kalau memang bisa ditahtakan sakramen Ekaristi, itu memang sepantas dan selayaknya. Nah, makanya usulannya itu beberapa tahun yang lalu waktu zaman Pusen itu digalakkan dengan dukungan Kuskupan untuk berbicara dengan Pak Rektor. Pak Rektor sangat mendukung sebenarnya, tapi karena memang periode masa kepengurusan ini pendek, sehingga setelah Pusen ke Yogi nanti akhirnya ke Epen ya, Stephen ya. Nah, ini mungkin ya silakan bekerja sama lah dengan pihak Rektor, karena kemarin kita sudah ngomong juga dengan Pak Tadius selaku sekretaris, dia mendukung. Pak Rektor sangat mendukung. Beliau orangnya nasionalis, kebetulan memang Pak D-nya itu, Pak D atau Pak Le-nya itu Katolik, tokoh Katolik di Rasau. Nah, beliau tinggal di Pak D-nya itu, lalu dia sangat nasionalis, dan itulah yang memang harus dibangun. Karena membangun intelektual muda itu harus dari kegiatan rohani, supaya apa yang dikatakan tadi Bapak tadi ini, supaya tidak terjadi yang namanya maling-maling intelektual. Karena kita ini sebagai aparatur ini sebelah kaki di penjara, sebelah kaki di luar kan begitu. Salah sedikit, salah kebijakan aturan, ya bisa ya mendekam kan begitu. Sudah banyak tuh. Ya, tadi saja sebelum saya kesini memang agak terlambat, saya harus beri penyuluhan di rutan. Sistemnya online. Kebetulan di situ ada dulu pejabat Tungkayan, nah itu kan salah satu. Jadi kalau udah mau jadi aparatur itu udah siap-siap tuh, ya. Jadi tidak bisa lagi kita mulai dari sekarang tidak dibentuk rohaninya. Di sana juga diperbaiki dan dibentuk, apalagi kalian yang nanti akan dibantu baik oleh pihak kampus ya. UPB ini sangat nasionalis kampusnya, dan kita lihat sekarang sudah ibaratnya dapat pengakuan akreditasi hukumnya itu A. Saya di WA sama Pak Rektor, Pak kita dapat A, puji Tuhan. Sebenarnya ada 3 jurusan lagi yang bisa ngejar A, cuman karena syarat untuk akreditasi A itu berat. Jadi Pak Rektor kejar ke
hukum dulu. Jadi hukum kita itu, ya kita tepuk tangan lah yang jurusan hukum itu. A gitu ya. Itu akreditasi A itu berat itu. Coba tanya Untan tuh akreditasinya apa ya. Jadi kalau hukum itu dapat A, jadi kalian jangan nggak percaya lagi dengan kredibilitas UPB walaupun kampusnya dulu itu di pusat hampir pinggiran kota. Ini kan banyak orang bilang dulu ini kan wah orang-orang yang kurang pintar lah masuk UPB dari kampung lah kan. Tapi tidak, justru UPB ini hukumnya bisa akreditasi A. Itu artinya antara yayasan, manajemen, rektor, pegawainya, dan Anda sebagai mahasiswa itu saling berkolaborasi luar biasa. Pengajar memberikan materi, kalian bisa. Karena akreditasi itu kan tidak hanya melihat dari pengajaran, tapi mahasiswanya juga, inputnya nanti outputnya. Nah, jadi sekali lagi bersyukur kalian bisa masuk UPB, bangga karena ada 4 fakultas di situ. Berkaryalah, ada fakultas hukum, fakultas teknik, kemudian fakultas ekonomi, lalu fakultas pertanian ya. Kemarin pertanian itu hampir akreditasi A, hampir. Cuman karena memang untuk mengejar itu kan kata Pak Rektor butuh yang namanya ya dukungan semua pihak, terutama dukungan mahasiswa. Percuma saja akreditasi A, tapi kalau mahasiswanya tidak levelnya A juga nantinya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah kalian selesai dari UPB ini, jangan lagi kalian nunggu-nunggu untuk tidak melanjutkan, karena UPB pasti butuh dosen Pak ya. Iya. Nah, jadi pastilah yang diutamakan ya minimal alumni UPB dong. Masa alumni UPB-nya tidak tidak diakomodir kan? Iya, nah, ambillah S2 itu. Karena kemarin itu diinformasikan memang ya dosen-dosen di situ kan udah pada regenerasi namanya. Ya, betul. Ya, jadi kalian bersaing lah. Ya, UPB itu dan kalian tingkatkanlah itu kan. Apalagi kita ini jalurnya bagus nanti nih. Kalau jembatan Kapos 3 jadi, wah, ini kita jalur pusat kota nanti nih yang dulunya pinggiran kampung lah katanya ya, Pontianak Barat ya. Kalian lihat Pontianak Barat ini kemajuannya sangat cepat ya. Jalan-jalan di mana-mana itu udah pada semen lah. Nggak ada becek lagi sekarang. Ya. Nah, kemudian pesan saya selaku Ketua Bidang 1 DPP Paroki Bunda Maria Jeruju yang sudah tinggal di Paroki Bunda Maria Jeruju tuh harap melapor ke Ketua Lingkungan. Jangan udah 2, 3, 4 tahun ngekos di situ. Ya kan? Di kampus aktif jadi pengurus KMK, tapi di lingkungan sembahyang pun enggak. Ini repot kan? Karena beberapa tahun yang dulu pernah diurus di lingkungan kami itu meninggal dia. Senior kalian meninggal. Ya kan? Yang repot siapa? Ya yang repot ketua lingkungannya. Cari lagi keluarganya di kampung dan sebagainya. Kampus juga repot kena ya kan? Karena apa? Karena untuk mengurus itu. Jadi sekali lagi tolong untuk pengurus KMK dapat bekerja sama dengan kami untuk mendata mahasiswanya. Bukan apa Pak, karena kalau meninggal nih, betul, yang kalut, yang hidup, ya, yang mati sih udah pergi ke akhirat kan begitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi mohon nanti datanya itu disampaikan ke kami. Kemudian untuk tadi pesan Pastor Helen, silakan. Kami membuka diri untuk olahraga. Setiap sore itu dari Senin sampai hari Minggu, ya, kami udah buat lapangan ya, pastor ini sangat mendukung olahraga. Silakan kalau mau main pingpong, mau main bola voli sore di sini silakan. Ya mumpung pandemi ini cari keringat, cari kawan, teman, silakan datang saja. Kemudian mau main pingpong kami punya 3 meja ya. Setelah pasca kita mau main silakan. UPB mau main di sini silakan. Kita membuka diri, yang penting menjaga kebersihan, menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Kita kolaborasi lah. Nah tadi pesan yang terakhir untuk Orkabina saya bilang ya pakai online saja, tidak apa-apa. Kata Bapak tadi itu kan online. Ya kegiatannya 1 hari full online kan pakai Zoom kan. Toh itu sama juga esensinya. Mereka di kampungnya atau di rumahnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi selamat. Semoga kita bisa meningkatkan mutu iman kita, anak-anak kita ini.
hindari pergaulan bebas, mohon janganlah ya. Kalian di sini mau pulang dapat ijazah kan, bukan dapat ijazah. Pergi sendiri masa pulang bertiga kan? Ijazah enggak dapat. Nah, ya. Kalau bisa ya selesaikanlah dulu kuliah, kerja, lalu barulah kawin dengan halal, ya kan? Jangan kawin tidak halal, ini susah ngurusnya. Ya. Kemudian yang kedua, narkoba. Ini Pontianak Barat ini zona merah. Saya diberitahu oleh BNN dan juga Polsek. Ini zona merah. Kemarin dapat di TPI itu 100 kilo. Ya, bayangkan kalau ngeracuni anak UPB, pandai akreditasi jadi D. Sakau semua. Ya. Jadi jalur ini jalur merah, hati-hati. Ya, prisek, narkoba, kemudian bahaya radikalisme. Radikalisme apa yang sekarang bahaya? Yaitu tadi paham-paham yang sifatnya merusak kebangsaan, ya kan? Nah, itu kan banyak, ya. Airnya ngumpul-ngumpul. Nah, ya kan, jangan lagi sampai terulang seperti peristiwa beberapa. Ini yang repotnya juga ya, tokoh-tokoh masyarakat gara-gara ngumpul di depan ya untuk solider katanya, lama-lama salah dengar. Kelahi kan? Ujung-ujung kelahi ngelibatkan orang kampungnya. Kan jadi bingung kita. Yang salah siapa? Ya kan, salah dengar. Nah, mohonlah untuk menghindari minuman-minuman keras karena itu kan sifatnya pada prinsipnya merusak tubuh ya. Ngumpul, kalau bisa ngumpulnya ngerjakan tugas, bukan ngumpul mau ini kan. Karena kasihan dosennya. Dosennya juga yang nanti akhirnya menyelesaikan kan. Tidak diselesaikan anak kita dan sebagainya. Nah, masalah-masalah itu memang terjadi ya. Narkoba, prisek, paham radikalisme, dan kemudian juga yang utama hati-hati ya kan dengan ya seperti yang kita tahu tadi itu ya, hal-hal yang sifatnya korupsi mulai dari kecil-kecilan ini kan gitu. Nah, kalau bisa mengerjakan skripsi sendirilah kan begitu. Ya kan, dosen kan banyak yang bisa membimbing kan. Nah, tugas-tugas zaman online ini tidak tahu banyak calo kali ya. Banyak calo yang kerjakan ini kan. Copy paste kan. Karena akreditasi A itu harus dipertahankan dengan standar mutu ya. Itu tidak mudah dapat akreditasi A. Ya, mari kita pertahankan, kita jaga nama baik UPB, kita jaga nama baik KMK, kita saling bekerja sama dan kita pasti bisa. Terima kasih, sekian, salam KMK.